kembali lagi kita lanjutkan program yang sangat bermanfaat untuk kita semua ini. Dari stop tadi ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kalau begitu, kira-kira ada beberapa alternatif yang kira-kira memberikan penyadaran kepada kita semua, masyarakat, terus pelaku dunia pendidikan, pemerintahan, pusat dan daerah dan sebagainya. Kira-kira cara seperti apa supaya nanti bahwa pasal ini memang betul-betul bisa dilaksanakan memang baik. Karena dalam pasal ini bahwa pendidikan itu bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab siswa, tanggung jawab orang tua, masyarakat, itu juga ambil di dalamnya. Nah, sebelum ke Pak Ivan, kira-kira jurus itu sebagai pengamat pendidikan apa? Baik, saya katakan tadi bahwa mari kita hormati ibu guru dan bapak guru, jangan sampai ditinggalkan, dan jangan sampai kita tatkala anak kita masih kita serahkan dari jam sekian sampai jam sekian dia di sekolah, lalu terjadi hal-hal, janganlah langsung memvonis guru itu salah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi untuk merubah mindset seseorang. Ini dunia elektronik atau media sosial ini sangat mendominasi untuk merubah pola pikir, sikap dan sebagainya. Kita lihat semua media televisi yang namanya sinetron itu luar biasa. Nah, ini saya titipkan dengan segala hormat dan sangat KPI agar terus melakukan fungsinya. Kenapa kita selaku warga negara Indonesia selalu diberikan tontonan-tontonan yang seharusnya bisa kita kurangi itu, tetapi dunia pendidikan kita tambah prosentasenya. Karena apa? Karena bukan hanya pemerintah saja tanggung jawab atau guru, bapak guru, tetapi masyarakat juga harus bertanggung jawab. Mari kita mengantarkan anak-anak kita melalui pendidikan dasar, menengah dan seterusnya agar mereka kelak mendapatkan ilmu terapan yang kita akui. Menteri kita ingin mengarah ke sana, tetapi dengan terkendalanya situasi yang memang kurang menguntungkan, dan mudah-mudahan kita bisa bangkit. Walaupun saat-saat ini ya kita tahu bahwa COVID ini terus merambah kemana-mana. Kita tidak mungkin bisa melawan, tetapi bagaimana kata Pak Kepala Sekolah tadi, kita menghindari. Saya ingin sekali dari lubuk hati yang dalam, anak-anak kita ini lebih bagus daripada sebelumnya di dalam hal menerima dan mendapatkan pendidikan. Dan para pendidik, baik yang dari negeri maupun swasta, tolong ya semacam kesejahteraannya juga jangan dilupakan. Jepang terhadap guru dan ibu guru, terhadap pendidik itu paling nomor satu. Ketika siswa atau murid lewat di depan ruangan gurunya, ada dan tiada dia hormat. Nah, bagaimana ini sedikit kita ambil pola di sana itu menghormati. Karena apa? Saya yakin, saya sendiri saja punya anak 2, tidak mampu mengarahkannya untuk
ya saat ini dia bisa demikian, itu tidak lepas dari tangan dingin guru. Oke, tangan dingin guru. Tangan dingin. Saat ini sekarang kembali ke Pak Kepala Sekolah Muda. Mudah-mudahan nanti dalam pasal 8 Undang-Undang 20 ini bisa terlaksana. Bahwa di sini hak dan kewajiban masyarakat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Artinya apakah pernah wali-wali murid ini diajak berbicara keterkaitan pasal ini, Pak? Berkaitan dengan pendanaannya? Iya, berkaitan dengan ini perencanaannya, ya kan? Pasal Ini kan dalam pasal 8 ini kan kewajiban masyarakat ini berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, terus pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Iya. Nah, itu. Terima kasih yang sekian kalinya bahwa sesuai dengan pasal 8 hak dan kewajiban masyarakat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Kalau kita lihat belum sampai ke sana sejauh itu ya, sebagian saja yang bisa. Kalau dia mengatakan evaluasi program pendidikan belum sampai ke sana. Terus fungsi BP3 apa? Kalau pertemuan BP3 fungsinya apa? Pertemuan dengan BP3 memang ada segelintir ya sampai di sana, tetapi untuk masuk ke dalam tentang evaluasi program pengajaran, nah itu tentu kewenangan kepala sekolah. Tapi evaluasi pendanaan sebagian ada sudah dilaksanakan oleh komite sekolah. Dalam rangka merancang program sekolah, biasanya di sekolah ini, di sekolah saya itu kan membentuk satu tim yang diketuai salah satu guru, wakil, kemudian berikutnya wakil, kemudian guru, kemudian kepala sekolah seperti itu. Program itu dirancang, diambil masukan dulu, rapat dewan guru. Apa saja yang diinginkan ke sekolah ini, program apa yang harus kita kembangkan. Tetapi tidak semua itu akan diakomodir karena keterbatasan dana kita. Sudah dirancang lewat akar rumput, guru kita nih ya, termasuk satpam dan sebagainya kita hadirkan rapat ini. Sampaikan, kemudian dirancang dengan tim dari hal-hal yang sangat mendesak apa saja. Jadi tidak semua itu kita akomodir. Kemudian disampaikan dengan ketua komite BP3 kalau dulu ya, kalau sekarang BP3 ini program sekolah yang akan kita sampaikan kepada orang tua. Bagaimana kita bawa dalam forum refleksi ini menurut di sekolah yang sangat mendasar dan sangat penting. Nanti ditandatangani oleh ketua komite. Nah, sampai sekarang kami ini menggunakan Zoom kemarin rapat. Orang tua memang kondisi COVID. Kalau sebelumnya saya menghadirkan orang tua di sekolah, masyarakat orang tua itu di ruang atas. Saya akan hadirkan Sabar Pungli, waktu itu pas Sabar Punglinya Pak Guntur, sekarang beliau pensiun. Kemudian pengawas pendidikan, kemudian kasih perbantuan saya hadirkan. Ini program sekolah yang dipimpin oleh ketua komite menyampaikan program sekolah. Mungkin ini keterkaitan dengan pasal 9. Pasal 9 itu masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya akan penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemungkinan ini juga harus dimaksimalkan memfungsikan pasal 9 ini. Jadi programnya seperti ini dibicarakan dengan para wali murid ya kan? Seperti ini ketujuannya. Kalau nanti hanya BP3 gitu kan, ataupun itu saat sekarang itu sebagai wakil daripada orang tua murid semuanya, kan? Apakah kira-kira sebagai seorang BP3 atau istilahnya sekarang apa? Komite ya kan? Itu bisa mewakili semua orang tua atau tidak? Nah, kekhawatiran saya di sini ada suatu permasalahan di antara orang tua murid sama komite. Silahkan di for, silahkan rapat, orang kepala sekolah tidak usah ikut rapat, mereka biar rapat tersendiri.
Nah, itu dibiasakan seperti itu. Biar Rapat sendiri, Pak. rapat sendiri. Rapat sendiri. Nah. Saya hanya menyampaikan program, saya hanya duduk di samping. Kalau mereka tidak tahu, membahas sendiri. kalau mereka tidak tahu ini apa maksudnya Pak, nah, kita jelaskan. Jadi ketua komite memimpin rapat dengan orang tua siswa tadi, sampaikan program itu. Kalau dia tidak ngerti, tanyakan kita. Tidak saya tinggal dalam ruangan itu. Saya sampaikan ini masalahnya seperti ini, keperluan sekolahnya seperti ini. Berikan pemahaman. Jadi ketua komite yang memimpin rapat Pak. Ya, artinya sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Nah, kalau sudah dilakukan, sejauh mana tingkat? Kalau tadi bapak bicara orang tua atau orang ini kan kurang memperhatikan anaknya sekolah, bagaimana cara menyadarkan mereka bahwa dunia pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Nah, ini sejauh mana partisipasi keterkaitan pasal 9 itu terhadap sekolah hasilnya? Kalau kita berbicara masalah partisipasi sesuai undangan biasanya. Kalau undangan itu kita sebarkan dengan orang tua, 100 misalnya, nggak bisa sampai 100 itu hadir, yang turun. Dia hanya menyerahkan dengan yang lain ya. Kalau kita menunggu hadir semua tidak akan bisa jalan Pak. Ya itu masalahnya. Nah biasanya saya bikin undangan supaya saya jangan bersentuhan dengan hukum, nanti dalam aturan itu, aturan saya lah mungkin. Undangan saya sampaikan, nah bagi Bapak yang tidak hadir, berarti Bapak menyetujui keputusan rapat komite di bawahnya. Nah, lembaran itu nanti diserahkan ke sekolah. Tapi sebetulnya kalau dari titik itu yang diundang 100, yang nggak hadir itu Sebenarnya nggak bisa jalan kita rapat. Tapi kalau menunggu terus seperti itu tidak bisa jalan Nanti program kan, sekolah. apa istilahnya, diajak bertanggung jawab sesuai pasal tadi sama-sama kan nggak mau. Ya, itu. Gitu loh. Makanya tadi kita bincang-bincang tadi kan, tingkat kesadaran orang tua ini yang kurang. Berapa jam lah meluangkan waktu datang ke sini. Nah, itu masuk belum kemudian menyadarkan orang tua ini nah. Dan susahnya kita nih. Kepinginnya sekolah itu orang tua hadir semua. Oh, ini kita bahas sama-sama sampai habis, sampai tuntas. Kepinginnya tuh. Tidak hanya di sini. Mungkin di SMA 1 temanya sama, hampir sama seperti itu Pak problemnya. Mungkin presentasinya aja yang berbeda, kehadiran orang tua. Berarti tingkat kesadaran kaitan pasal ini Untuk menyadarkan orang tua ini nah yang kita kejar nih. Kita ini sudah menghadirkan segala saber pungli supaya sekolah ini jangan dikatakan pungli itu sudah. Pengawas sekolah sudah kita hadirkan. Kesubag perbantuan kita sampaikan bahwa ini aturan pemerintah ini seperti ini, masyarakat harus terlibat, sudah disampaikan. Nah sekarang keterkaitan dengan artinya ikut memberikan dukungan sumber daya ini kan pasti berbicara kedanaan satu pemerintahan. Nah sejauh ini apakah peran komite ini dilaksanakan dan itu pelaksanaannya seperti apa? Kalau kita berbicara masalah pendanaan ini ada dua Pak. Di sekolah ini ada dana pos yang diajukan oleh pemerintah. Itu sudah dijalankan dengan sesuai dengan petunjuk teknis. Dan memang ada keterbatasan di petunjuk teknis itu, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa didanai dari dana pos. Nah, untuk mengcover itu, maka kita harus bekerja sama dengan di sekolah. Kita sampaikan penyusunan anggaran bos pun juga kita melibatkan ketua komite Pak. Karena beliau juga harus bertanggung jawab penggunaan itu. Komite ini berdasarkan petunjuk teknisnya. Ada yang tidak tercover di bos itu. Dana bos, maka kita akan bekerja sama dengan komite. Bagaimana ini solusinya? Pembangunan misalnya, Pak. Pembangunan tidak bisa. Jadi keterkaitan kita ini kan ingin menjalankan daripada pasar 8 tadi, mengajak masyarakat ini juga ya suatu wajib memikirkan dalam hal ini pendidikan. Nah, kira-kira komite itu ya sejauh mana sekarang? Ada iuran komite tiap bulannya?
Tadi saya sampaikan bahwa ada anggaran yang tidak bisa kita kotak-atik di positifnya untuk membantu dengan sekolah yang mampu. Contohnya begini Pak, penjaga sekolah, satpam kita yang ada di kantor. Nah itu harus digadai juga Pak. Kalau dari provinsi bisa 1-2 bulan baru keluar. Nah, kita bantu. Dan itu pun tidak sampai apa Pak, standar KKN apa? Iya, harus dibantu Pak. Jadi peran komite di sini memang ada iuran yang disepakati oleh orang tua. Rapat itu tadi, kita rapat dengan orang tua menyampaikan itu program kita ada yang tidak disalurkan lewat BOS, tetapi harus dibantu. Itu dilaksanakan, mereka asalnya disetujui dan dilakukan. Iya dilakukan. Nah, dengan demikian kalau saya pilih bahwa sebenarnya masyarakat itu mengerti, ya kan? Iya. Mengerti punya suatu kewajiban dengan pasal ini. Nah, ini memang perlu disosialisasikan bahwa jangan sampai bahwa masyarakat itu punya opini bahwa pendidikan ini harus tanggung jawab sekolahan, gitu kan? Sudah selesai sekolah ya sekolah, nggak seperti ini, gitu kan? Tapi bahwa pasal ini masyarakat itu juga gimana sih Pak melihat pendidikan ini masyarakat ini sebenarnya gimana? Ya. Kembali tadi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tentang keberadaan komite. Ya. Saya acung jempol komite dan kepala sekolah tidak mencampuri. Itu memang sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ya mungkin jangan hanya terbatas dengan itu, kita mengetuk hati nurani para komite dan komite ini sudah, dan kita perlu bahwa komite ini sudah berbuat maksimal, walaupun kita tahu kadang-kadang ada yang tidak pernah hadir karena kesibukan, selalu diwakilkan dan sebagainya. Tapi apalah itunya, tidak masalah. Komite yang lain bisa berjalan, kenapa di tempat kita tidak bisa? Tapi ini sudah bagus karena keterlibatan mereka. Yang saya inginkan lagi selaku pengamat pendidikan, di samping tadi perusahaan yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur, dia juga jangan hanya melihat di lingkungannya saja, tetapi bagaimana dia mendistribusikan bantuannya itu kepada sekolah-sekolah yang sangat memerlukan. Karena apa? Ya yang namanya investasi dunia pendidikan ini tidak akan rugi. Dan yang kuasa mencatat, kedermawanan seorang pengusaha melalui perusahaannya yang sudah nyata-nyata ada aturannya melalui CSR tadi, tingkatkanlah. Karena apa? Dia tidak akan rugi, yakin saja saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Siapa yang berbuat, siapa yang menabur kebaikan, dia akan menikmatinya. Dunia ini kan sebagai panggung sandiwara saja. Dunia yang kekal abadi itulah. Dan yang menolong kita, siapa yang untuk sering bersedekah, memberikan sebagian rezekinya, itu akan dinikmati. Sekecil biji beras atau sekecil apa saja, apalagi dunia pendidikan. Karena pemimpin-pemimpin masa depan adalah embrio daripada investasi yang ada untuk dunia pendidikan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Tapi ini bukan mengikuti istilah seseorang, tetapi ayolah, mari
masyarakat, pemilik perusahaan yang ada di mana saja berada, tolong mulai investasikan dunia untuk dunia pendidikan. Nah, ini selanjutnya merupakan investasi, merupakan ini artinya ini PR kita sama-sama bagaimana kita memberikan penyadaran keterkaitan dalam hal dunia pendidikan untuk semua saja. Adakah kalau berbicara anggaran untuk berpikir daerah ini memberikan beasiswa untuk kelanjutan daripada sekolahan masyarakat ini dari setelah SLTA ke perguruan, apakah itu sudah diterapkan pemberian beasiswa dari daerah dari siswanya Bapak mungkin? Terima kasih. Jadi untuk sementara saya belum tahu persis apakah ada atau tidak. Tetapi kemarin saya lihat di media sosial ada yang dikucurkan oleh Pak Aliki. Entah kisarannya berapa gitu kan. Saya tidak membaca terlalu jauh. Waktu pemerintahan yang sekarang ini Pak Sekda kita ini Pak Aliki kelihatannya memang konsep beliau tentang dunia pendidikan. Dan beliau memang berjanji bagaimana mengembangkan mutu pendidikan di Kabupaten Purworejo. Nah kemarin saya baca di medsos, saya lupa. Ada beliau mengajukan dana untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah, beasiswa dan sebagainya. Cuma anggarannya berapa? Kisaran saya tidak tahu. Tapi sudah mulai kelihatan. Mungkin ini terakhir kita ya, karena kita di dalam dunia pendidikan melibatkan dari pemerintah, daerah, masyarakat, siswanya itu sendiri, masyarakat orang tuanya. Dalam kita sama-sama membangun dunia pendidikan yang lebih baik daripada hari ini. Itu kira-kira saran sebagai kepala sekolah. Ya, 1 menit lah, silakan memberikan saran. Terima kasih. Jadi kalau saya memberikan saran, dunia pendidikan ini memang rumit. Itu yang pertama, rumit. Jadi kita memperbaiki itu memang rumit. Tapi marilah kita bersama-sama membangun dunia pendidikan ini menjadi yang berkualitas dan bermutu dan berkualitas dari orang tua siswa, kemudian dari satuan pendidikannya, ya kita sebagai manajemennya di kelas sekolah bagaimana mengatur dan Bapak Ibu guru bisa melaksanakan tugasnya terus belajar dengan baik, kemudian pemerintah sesuai dengan aturan dan yang sudah dikucurkan pemerintah, mari kita bekerja sama. Karena tadi dikatakan oleh Pak Jakaria dan Bapak Dian, bagaimanapun kita ini adalah harus menciptakan sebuah daya manusia ini yang handal itu tentu berawal dari sekarang. Oke lah zaman dulu sudah, karena media massa ini yang sudah luar biasa mempengaruhi anak didik kita. Nah, mari kita tidak pernah berhenti kita ya, untuk mengembangkan. Saya juga sebagai kepala sekolah harus berpacu, tidak pernah menyerah. Saya menyampaikan dengan Bapak Ibu, kita jangan pernah menyerah sebagai guru, jangan pernah menyerah apapun, karena memang tugas kita di situ. Sudah pilihan, tugas kita. Baru saja kemarin saya sampaikan, jangan sampai kita menyerah dengan keadaan bahwa siswa kita tidak seperti ini. Memang kita sudah, tugas kita seperti guru. Lain halnya tugas kita tidak seperti guru. Petani pun, kalau dia ingin mendapatkan hasil pertanian yang bagus, tentu dia mengajar pertanian itu dengan bagus, cangkul, dikasih pupuk, itu sama. Kalau kita jadi guru, bagaimana anak ini menjadi pintar? Jangan semua ke masyarakat. Saran untuk masyarakat. Saran saya kepada masyarakat, mari kita bersama-sama. Kami di sekolah, satuan pendidikan menerapkan aturan kurikulum yang sudah diatur oleh pemerintah dengan aturan yang ada. Kemudian di masyarakat juga orang berbantu. Kalau menginginkan anaknya menjadi sumber daya manusia yang baik, coba digerakkan lagi, digerakkan lagi hati anaknya supaya bisa menuntut ilmu dengan bagus. Karena salah satu di antaranya kami bisa bekerja sama sendiri kalau tanpa bantuan orang tua. Orang tua juga harus dukung. Contoh begini, kita masuk 6.30 misalnya tamu, ceng 6.30. Tapi ada anak yang terlambat dengan orang tua. Nah, peran orang tua di rumah, anak yang terlambat datang itu peran orang tua yang sangat penting.
Jadi tidak mungkin kita mengorbankan dari sekian banyak siswa di sekolah ini menyesuaikan dengan aturan orang tua itu. Terus untuk siswa, Kita berharap siswa bisa belajar aktif di sekolah. Walaupun dalam kondisi COVID, aktif. Tadi saya katakan, jangan sampai hanya mengandalkan absen. Absen itu cuma menghadirkan anak ini hadir penilaian sikap. Tetapi konektifnya ini belum dinilai. Belum konektifnya. Absen itu salah satu penilaian behavior, tingkah lakunya. Ya kalau dalam bahasa psikologi mungkin behavior ya. Tingkah laku. Anak ini tingkah lakunya ikut, aktif. Tapi kognitifnya belum dinilai. Dia lari dari muka laptop. Nanti kalau jam sekian sudah tutup, pembelajaran itu hadir dia. Nah, itu jangan seperti itu berharap. Ayo, sama-sama. Jangan pernah merasa capek belajar. Tadi sudah disampaikan, kerjalah ilmu itu sampai negeri Cina. Bayangkan itu ilmu itu. Nah, sekarang ilmunya sudah bertumpuk di Indonesia, masa kita menyerah? Jadi itu. Jadi ayo siswa sama-sama kita. Kami di sekolah, anak-anak juga harus terlibat walaupun dalam kondisi COVID seperti ini. Ayo sama-sama. Jangan jadi alasan ini dan sebagainya. Kalau ada alasan nanti guru dipisah akan datang ke sekolah. Untuk Bapak 1 menit itu sebagai pengalaman pendidikan. Baik. Langsung dilakukan pemerintah daerah, masyarakat, siswa langsung apa? Baik. Pemerintah sudah sedemikian rupa membuat program dan memantau setiap anggaran baik provinsi, nasional, provinsi, kabupaten, kota itu tidak boleh kurang dari 20%. Ini sudah luar biasa. Walaupun sektor-sektor yang lain sangat perlu. Nah, ini sudah bagaimana pihak ketiga dalam hal ini swasta dan orang tua juga ikut terlibat. Artinya sekian jam dia di sekolah, pemerintah, masyarakat dalam hal ini orang tua juga tetap mengawasi, minimal menanyakan di mana dan sebagainya, apakah sudah dikerjakan tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Kita jangan lupa. Dan tadi disampaikan pertama tadi di bidang pendidikan agama. Di sekolah-sekolah ini terbatas sekali. Ya. Nah ini saya melalui ruangan ini meminta dan bermohon guru agama itu perlu juga dihadirkan. Dalam hal ini Indonesia kan mengakui beberapa agama yang boleh. Nah, monggo didengar ini kepala sekolah bahwa ini bukan hanya ini di kota ini, apalagi di daerah. Mungkin saja bukan bidangnya dia mengajar agama. Nah ini, hati-hati. Orang yang tidak mengerti dengan ilmu itu mengajarkan itu bukan aturannya. Nah kita siswanya, pesan untuk siswanya. Nah siswa, saya harap saya juga pernah jadi siswa dan pernah nakal. Tapi setelah saya dewasa, sudah jadi orang tua, oh berarti saya salah. Hormati guru, hormati orang tua wajib. Dan apa yang disampaikan guru, insya Allah itu baik dan laksanakan. Jangan sampai datang dibuka belak kosong atau belak 6 gitu. Nggak ada dikerjakan sama sekali. Guru memberi PR itu mengingatkan. Artinya kita bersyukur orang tua kita tidak sanggup. Si anak harus tahu diri gitu. Artinya bermain boleh, tetapi tugas jadi anak itu bagaimana memanfaatkan waktu 1 kali 24 jam untuk belajar, untuk berkomunikasi dengan teman, untuk kita sebagai duduk di SLTA misalnya. Nah kita harus bersikap itu dan sebagainya. Insya Allah tidak keliru kalau kita sering membaca, kemudian sering belajar, itu akan terasa nantinya pada saat kita sudah beranjak dewasa. Kenapa saya tidak memanfaatkan waktu? Ya bermain boleh,
bermain boleh. Dan saya titip anak untuk orang tua, jangan dibiarkan anak terus memegang HP dan sebagainya. Dia dibatasi karena dunia ini sudah terbuka. Dari A ke Z itu sudah bisa diinikan ilmu dan apa aja informasi pada Ada semua di kotak Oke, segala. oke, terima kasih Bang. Ini namanya waktu yang terbatas. Jadi bisa kita simpulkan pemirsa, dari aturan yang ada sebetulnya sudah cukup baik. Tinggal sekarang mensinkronisasikan, mengharmoniskan lagi antara pemerintah, masyarakat, dan guru atau pelaku dalam dunia pendidikan. Seandainya akan lebih harmonis lagi, ya kan? Akan duduk bersama, berbicara antara komite, pemerintah, dan pihak swasta. pihak-pihak lain yang mungkin bisa dihadirkan untuk berbicara sama-sama membangun negeri ini yang lebih baik, khususnya dalam bidang dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan ini adalah suatu investasi yang tidak terlihat, tapi akan kita petik, rasakan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.